Udah terlanjur. Udah lanjut. Iya. Aku takut hilang lagi kayak waktu itu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di live-nya IG Vitasma. Terima kasih Mbak. Ya. Kamu nongkrong di situ. Ayo keluar, Nak. Ya, jadi buat teman-teman boleh banget di share-share gitu ya ke teman-teman yang lainnya biar makin tahu info ini dan juga banyak yang makin produktif ya. Harapannya setelah ini teman-teman di sini bisa lebih produktif lagi khususnya selama pertengahan tahun ke depan kayak gitu. Yang lalu coba kita nanti refleksikan apa aja sih kekurangan di diri kita, apa aja kelebihan diri kita yang udah pernah tercapai itu apa aja, biar teman-teman di sini itu tahu gitu ya, aku kira-kira harus ngapain nih gitu ya setelah ini gitu. Jadi aku spill sedikit ya terkait pembahasan nanti tentang apa gitu ya. Ya betul sekali Kakak Evelyn, insya Allah kuisnya ada 3. Nanti based on apa ya pertanyaannya, nanti tungguin aja karena berdasarkan isi atau materi dari live-nya gitu, dari talk show-nya nih. Kenapa sih kita pengen menghadirkan refleksi pertengahan tahun ini, karena ini itu benar-benar bertepatan banget ya sama bulan Juni yang mau berakhir, dan benar-benar nggak kerasa banget gitu loh, nggak kerasa banget kalau ini tuh udah bertahun-tahun gitu loh. Aku tuh masih ngerasa, jujur aja nih ya guys, aku tuh ngerasanya masih kayak baru aja kemarin menyalakan api unggun ya, dan pesta pora lainnya itu gitu. Dan gak nyangka banget sih ini udah mau pertengahan tahun udah hampir mau pertengahan tahun lagi kayak gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang mau share-share ya ke teman-teman yang lainnya, boleh banget, bisa banget di share-share ke yang lainnya. Nanti sambil nunggu jamnya ya, Kakak Andri Sadipa juga sudah bergabung. Nanti kita invite, aku juga sambil nge-share juga nih ke teman-teman aku ke sosial media yang kita semua yang lainnya biar makin tahu ya, seperti itu. Share-share ya ke teman-teman yang lain. Oke, sebentar ya teman-teman, aku lagi share dulu nih ke teman-teman yang lainnya ya, biar nggak ketinggalan dan juga sama-sama produktif gitu ya di pertengahan tahun ini gitu. Di pertengahan tahun ini biar produktif semuanya, karena kan siapa sih yang nggak pengen gitu ya, kita semua itu mencapai goalsnya kita semua gitu kan. Pasti kan teman-teman di sini punya goals masing-masing ya. Semuanya kan teman-teman di sini pasti punya goals masing-masing. Jadi pastiin, aku harap teman-teman bisa produktif ya, seperti itu. Oke, aku invite ya Kakak Andri Sadipanya. Oh ya, sebelumnya aku minta feedbacknya dong dari teman-teman di sini. Suaraku tuh udah jelas atau belum ya? Suaraku udah jelas atau belum nih? Putus-putus atau nggak jelas, bisa tulis aja guys di kolom komentar biar nanti aku bisa perbaikin ya. Biar nanti aku bisa perbaiki ya teman-teman. Jelas kak? Oke, aku bergabung dengan kita. Oke, halo Kak Andri, selamat malam. Malam. Oke. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Dini gimana? Alhamdulillah sehat juga dan sangat semangat dan gak sabar banget sih show kali ini. Oke, kita langsung mulai aja ya karena udah teman-teman di sini juga sudah pada nungguin. Teman-teman di sini juga boleh banget ya sambil
kita talk show sambil ngobrol-ngobrol, sambil teman-teman nge-share juga nih ke sosial media yang lainnya gitu, biar makin produktif bareng gitu. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang kembali setelah 1 bulan kita nggak ketemu ya. Kita ketemu lagi di live IG Vitasma. Sekarang nggak kerasa banget, udah volume ke-14 aja. Dan pada malam hari ini seperti judulnya dan yang udah tertera pada flyer dan juga tertera di IG-nya Vitasma gitu ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar produktivitas gitu, productivity. Kenapa sih Minfa topiknya tentang productivity gitu? Ini tuh juga apa namanya, mendengar juga nih apa namanya, keluhan-keluhan dari teman-teman gitu ya, yang kadang-kadang itu punya keluhan apa gitu kan, itu suka curhat ke CS Vitasma ataupun ke Minfa gitu. Dan makanya aku di sini bertepatan juga sama bulan Juni, yang mana Juni ini adalah pertengahan tahun banget dan gak kerasa banget sih. Jujur aku gak kerasa. Tempat ini cepet banget gak sih? Kak Andri ngerasa gitu nggak? Atau cuma Bener aku aja? banget, bener banget. Aku nggak tahu kemarin dulu tahun baruan 2024, sekarang udah mau 2025 aja, tahun 6 bulan aja kan. Udah, jadi udah nggak kerasa banget, secepat itu gitu waktunya. Iya, benar, secepat itu guys. Jadi emang kita tuh nggak boleh leha-leha itu loh, kayak soalnya kedip sebentar tuh udah ganti hari guys. Istilahnya kayak gitu karena saking cepetnya waktu gitu ya. Tapi nggak apa-apa guys, nggak masalah. Semua orang itu punya resolusi, punya goals, cita-cita itu oke banget, bagus banget ya. Tapi apakah teman-teman selama setengah tahun ke belakang itu goals teman-teman udah mulai tercentang satu persatu atau malah makin menurun nih performanya? Nah, makanya kita kali ini bakalan bahas bareng sama Kak Andri Sadipa yang merupakan content creator dan juga self development enthusiast juga, dan juga lagi ngerjain buku juga ya Kak kalau nggak salah. Betul. Ya boleh banget nih Kak, apa dulu teman-teman yang ada di sini. Oke, buat teman-teman semua, apa kabar? Apakah sehat? Semoga teman-teman yang di sini yang nonton live ini bisa dapat, nanti kita bakal sharing aja dan kita bakal belajar bareng juga, kita bakal bertumbuh sama-sama. Jadi buat teman-teman juga nanti jangan khawatir kalau misalnya teman-teman nanti mau ada pertanyaan atau apapun itu ya bisa langsung tanyain aja. Jadi di sini kita chill ya, kayak di sini kita santai-santai aja, pokoknya kita benar-benar apa aja, kan ini udah malam juga kan, jadi memasuki malam ya sambil kita istirahat, dari tadi kita mungkin udah kerja keras atau udah produktif, nah sekarang sambil istirahat kita dengerin juga untuk join di live-nya Vita SMA dan juga di live-nya aku. Bener banget, malam-malam setelah seharian gitu ya, udah beraktivitas, harusnya banget melakukan produktivitas gitu ya selama seharian ini. Sekarang saatnya leha-leha. Leha-lehanya juga dapat insight-insight ya tentunya ya. Oke, jadi chill aja guys. Gitu. Bener banget kata Kak Andri tadi, kalau buat teman-teman yang mau tanya-tanya, langsung aja bisa aja di kolom komentar ataupun di kolom Q&A. Karena kalau di kolom komentar nanti takutnya tertimbun ya, chatnya nggak kebaca gitu. Oke, mungkin aku langsung aja ya Kak. Kalau tadi kan kita udah sempet tahun 2024 ini kita ngerasanya cepet banget ya. Sebenarnya gimana nih menurut Kak Andri sendiri 2024, menurut Kak Andri sendiri itu gimana? Bisa dijelasin nggak Kak? Oke, makasih Kak Dini sebelumnya. Kalau menurut aku itu tahun 2024 khususnya di kedepan aku gitu ya, itu banyak sesuatu hal yang baru. Jadi singkat cerita ini aku sedikit cerita aja kembali ke tahun 2020, itu pertama kalinya aku bangun personal brand di sosial media. Cuman waktu itu di tahun 2021 atau tahun 2022 aku sempat berhenti agak lama. Nah, di tahun 2003 itu udah mulai kembali lagi, tapi baru benar-benar seriusnya tuh di tahun 2024. Jadi buat teman-teman yang mungkin lihat sekarang followers aku di Instagram 40 ribuan followers, itu sebenarnya di awal tahun 2024 itu masih 1000-an. Jadi benar-benar dari tahun 2024 ini banyak banyak sesuatu yang baru juga. Jadi banyak teman baru juga. Habis itu aku dapat speaker juga dari kampus, dari sekolah. Jadi itu nambah sesuatu pengalaman bagi aku yang senang sih. Jadi aku bisa berbagi, bisa bisa bertumbuh sama-sama, bisa punya teman online gitu ya, kayak bisa saling sapa, DM gitu. Jadi itu juga nambah dopamin aku, buat aku terus tetap produktif, tetap terus enjoy sama masa-masa muda aku gitu ya. Dan juga sebenarnya fun fact-nya, aku kan latar belakang sebenarnya masa kecil aku itu adalah catur, atlet catur kan. Jadi aku di tahun 2024 ini sebenarnya aku udah agak lama banget nggak lomba. Nah di tahun 2024 ini aku coba
sedikit-dikit mulai lagi lomba, tapi memang untuk kesenangan. Jadi bukan yang kayak kalau dulu aku ini harus juara gitu, harus misalkan aku apa ya, kayak misalnya latihan, kerja kelas, produktif ya. Kalau sekarang aku nganggap contoh tuh ya aku have fun gitu. Aku nggak yang gimana-gimana. Meskipun kalau kalah tetap aja kadang ada rasa sedihnya. Kalau misalnya menang ya tetap aja kadang ada rasa menangnya, itu manusiawi gitu. Tapi hal-hal yang misalnya aku ikutan lomba aja itu membuat aku tuh ngerasa aku jadi makin produktif karena aku ngelakuin sesuatu apa yang aku suka. Dan by the way minggu depan juga sebenarnya aku ada jadwal tanding juga gitu, ada jadwal lomba juga. Jadi aku benar-benar kayak enjoy aja kita nikmatin apa aja sekarang juga lagi liburan kuliah. Jadi aku benar-benar nikmatin masa-masa ini dan masa-masa gimana aku bisa berkembang, bertumbuh bareng teman-teman semua. Gitu kan. 24 ini nyoba banyak hal baru dan sempat ini ya berarti followersnya benar-benar meningkat tajam. Itu kalau boleh tahu titik baliknya atau titik apa ya, turning point-nya itu apa Kak? Kenapa tiba-tiba bisa langsung gitu? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Sebenarnya Teman-teman siapa lagi merintis sekarang ya gitu. betul, betul, betul. Jadi sebenarnya kan di tahun 2020 itu aku udah mulai bangun personal branding. Nah, jadi aku itu udah tahu basic kontennya tuh seperti apa. Beda nggak kayak dulu awal memulai, itu kan benar-benar kosong banget tuh. Kayak ini mau bingung mau mulai dari mana gitu. Nah, tahun 2024 tuh ketika aku memulai lagi gitu ya, itu aku udah tahu fundamentalnya tuh seperti apa. Dan sebenarnya titik awalnya itu di awal aku upload itu sebenarnya masih 3 ribuan view. Aku inget banget di awal banget tahun 2024 itu masih 3 ribuan view. Tapi udahnya langsung aja ke ratusan ribu view gitu ya. Karena waktu itu meskipun memang aku mulainya itu di tahun 2024, tapi aku udah mulai riset konten untuk personal brand aku itu dari tahun 2023 pertengahan. Jadi udah mulai, tapi nggak riset kontennya nggak yang kayak bener-bener se ekstrim itu, enggak ya. Kalau misalnya ada senggang, kalau misalnya lagi ada waktu, aku coba riset-riset konten untuk aku memang pengen punya goals juga untuk bangun personal branding lagi. Nah, akhirnya diwujudin di tahun 2024 dan memang salah satu resolusi aku, bahkan resolusi utama aku itu adalah gimana cara aku itu bisa naikin followers lewat personal branding aku. Karena menurut aku sebaik-baiknya manusia kan orang yang bermanfaat ya. Ketika misalnya kita bangun personal branding itu, apalagi aku kontennya edukasi, aku bisa membangun manfaat, tapi sekaligus ini aku ngeliatnya itu followers itu sebagai tanggung jawab buat aku. Karena mungkin dari konten aku banyak yang nanti mereka melihat, bahkan mungkin ada juga yang mereka mengikuti kalau misalnya aku memberikan sesuatu hal yang salah, ya maka akan kembali juga dosanya ke aku. Jadi semakin banyak followersnya, semakin banyak angkanya, menurut aku itu semakin besar juga tanggung jawabnya. Kayak gitu. Bener banget. Jadi udah mulai riset-riset dan ini nggak dalam satu malam ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini mau barangkali di sini teman-teman gitu ya, itu tetap sabar aja dan nanti juga lama-lama tuh ya oke. Dan aku doain ya Kak Andri tadi kalau nggak salah minggu mau tanding catur gitu ya, semoga lancar dan dapat juara ya. Amin. Amin. Makasih Kak. Amin, terima kasih. Aku juga mengalami hal ya di 2024 banyak perubahan juga ya, cukup challenging juga lah gitulah di karir aku gitu. Terus kalau misalnya digabungin atau diringkas dalam satu kalimat bisa nggak tadi Kak, pertengahan 2024 dari bulan Januari sampai di Juni ini kira-kira kalau digabungin jadi satu kalimat apa nih? Oke. Ini sebenarnya kalimat ini tuh selalu aku ucapin sebenarnya tuh tiap tahun, tapi nggak tahu kenapa di tahun 2024 itu feel-nya itu lebih kerasa gitu. Feel-nya dan apalagi dengan perjalanan aku 6 bulan ini banyak banget perubahan, banyak banget pengalaman baru, itu lebih kerasa dan aku selalu ngucapin gini, satu kalimat yang sederhana tapi menurut aku powerful, yaitu adalah tahun 2024 ini akan menjadi tahun aku. Kayak gitu. Jadi itu satu kalimat yang mungkin bisa menggambarkan dari 6 bulan ke belakang dan juga memang sebenarnya sebelum 6 bulan ke belakang aku udah selalu ngucapin itu di dalam hati aku, di dalam pikiran aku supaya kayak
oke bener tahun 2024 ini jadi tahun aku, tahun 2024 ini jadi tahun aku. Meskipun nanti berhasil atau enggaknya ya itu tinggal kita evaluasi lagi. Tapi yang penting aku punya keyakinan atas diri aku sendiri kalau misalnya memang ini benar, kalau ini adalah tahun aku kayak gitu. Wah, aku merinding banget sih dengernya tahun 2024 ini adalah harus jadi tahun aku, harus jadi tahun aku. Ini benar-benar merinding banget dan itu mungkin jadi spirit yang sangat bakar ya di jiwanya Kak Andri gitu ya, yang sampai apa namanya, yang bikin Kak Andri berada di titik sekarang gitu ya. Ini mungkin juga bisa diaplikasikan juga ya ke teman-teman di sini gitu ya, entah itu pun gitu. Oke, berarti kalau misalnya tahun 2024 ini harus jadi tahun aku gitu ya. Tadi kan udah di-spill juga, udah punya goals-goals juga gitu ya. Setiap tahunnya itu ada punya goals dan sekarang alhamdulillahnya sedikit demi sedikit mulai apa ya, on the track lah kayak gitu. Teman-teman di sini kan mungkin ada yang udah punya goals, ada juga yang udah deh ngalir aja gitu ya. Ada juga yang aku sebenarnya pengen sih punya resolusi tapi resolusinya apa? Aku bingung mulainya dari mana atau apa ya Kak, aku harus ada resolusi nggak sih kayak gitu. Nah itu apakah menurut Kak Andi sendiri itu resolusi setiap tahun itu penting atau enggak sih gitu, dan kenapa? Oke, jawaban singkatnya dari aku sebenarnya ini tuh opsional ya, karena memang kadang tuh kembali lagi ke kepribadian seseorangnya. Waktu itu aku pernah baca di bukunya Atomic Habits itu dari luar negeri, meskipun sekarang udah ada terjemahannya, dan di buku itu ngejelasin gitu kayak lupakan resolusi, lupakan mimpi, tapi fokus pada proses, fokus pada kebiasaan kita sehari-hari gitu. Jadi apakah misalnya resolusi itu harus atau enggak? Ya jawabannya itu ada opsional. Temen aku pernah cerita, misalkan dia di tempat gym, aku saat ini masih belum nge-gym, tapi misalnya dia misalnya cerita di tempat gym itu awal bulan itu selalu rame, tapi ketika misalnya setelah di bulan-bulan selanjutnya itu biasanya sepi. Nah biasanya awal bulan itu banyak mereka yang menciptakan resolusi, tapi yang membaikkan lagi dia konsisten atau enggak gitu ya. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke orangnya. Yang penting itu adalah proses yang kamu alami sendiri. Kebiasaan yang kita lakuin sehari-hari. Aku sendiri pun memang betul ya memasang resolusi gitu ya. Kayak oke, tahun ini aku punya target sekian followers di Instagram. Nah itu membantu aku misalnya untuk tetap ada di jalur ini. Tapi kalau misalnya teman-teman itu nyamannya enggak dan lebih fokus ke prosesnya gitu ya, ke kebiasaan sehari, ya it's okay juga, nggak ada yang masalah karena itu kembali lagi ke orangnya. Jadi menurut aku ini harus disesuaikan lagi dengan orangnya, dengan kepribadiannya gitu loh. Ada yang memang dia suka, ada juga yang memang dia oh oke, dia memang ini tapi dia follow-nya tuh udah produktif gitu loh. Nah itu kalau menurut aku nggak ada sama sekali masalah. Yang jadi masalah itu adalah kalau misalnya kita nggak ngelakuin apa-apa, kita nggak punya tujuan apa-apa, dan kita juga mager gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki. Ya gitu, selagi kamu masih produktif dan itu udah nyaman, ya it's okay. Oke, jadi jawabannya adalah opsional tergantung teman-teman. Kalau misalnya yang penting itu ya kuncinya konsisten. Oke. Kalau itu masalahnya, kalau mageran gitu ya, itu gimana nih Kak gitu ya. Berarti ada nggak sih pelajaran yang bisa Kak Andri ambil gitu ya selama uh, setengah tahun ke belakang ini gitu. Mungkin ada apa namanya pelajaran sesuatu yang harus didapat, yang udah pernah didapetin gitu ya, yang bisa di-share ke teman-teman di sini. Oke. Ini sebenarnya ada satu hal yang paling aku dapetin itu adalah tidak ada kata terlambat. Aku di tahun 2020 tuh bangun Pusnaben, tapi yang kayak, oke aku harus cepet nih bangun Pusnaben nih. Misalnya, waktu kita kan lagi booming banget ya konten kreator, karena waktu itu pandemi, banyak yang bikin konten. Dan aku ngerasa kayak, semakin aku lama, nanti semakin banyak saingannya juga gitu. Jadi aku kayak, jadi akhirnya malah itu bumerang buat aku, jadi kayak gulung gusuh kalau bahasa Sundanya mah gitu ya. Jadi kayak cepet kalau misalnya terlalu ke buru tuh kayak nggak maksimal gitu. Jadi nah di tahun 2024 ini aku belajar kalau sebenarnya nggak ada sesuatu yang terlambat gitu loh, asalkan kita emang mau. Kayak misalnya aku bangun personal branding meskipun aku sempat terjeda, tapi akhirnya tahun ini bisa kok naik gitu ya, karena memang udah paham fundamentalnya kayak gitu. Oke, berarti di sini mungkin diaplikasikannya ya. Jadi tidak ada kata terlambat, atau teman-teman di sini yang mungkin usianya kan bervariatif gitu ya. Ada yang 17, ada yang baru lulus SMA, ada juga yang udah lulus, ada juga yang 30 tahunan, 25 gitu. Terus kayak kalau mau mulai kayak umurku udah 27, misal umurku udah 28,
No guys, jangan ada kata-kata itu ya, karena tadi seperti yang kakak Andri bilang itu, karena tidak ada kata terlambat sampai kapanpun ya. Kalau kita nggak mulai sekarang gitu, kapan lagi gitu ya. Terus kalau misalnya berarti kalau tidak ada kata terlambat nih untuk memulai itu, ada nggak sih tips-tips produktif gitu yang mungkin biasanya Kak Andri sendiri lakuin atau yang Kak Andri sendiri tahu gitu dan pengen dibagiin nih ke teman-teman yang lainnya di sini? Oke, untuk tips produktif itu yang paling pertama, dan yang aku selalu bilang, pasti ketika kita ingin produktif atau bisa ngelakuin sesuatu atau bahkan tadi ngebuat resolusi goal, itu kita harus tahu dulu why-nya itu apa. Kenapa sih misalnya aku itu mau bikin konten itu kenapa gitu. Nah, itu harus tahu dulu. Kalau kita kayak cuman pengen dapat 100.000 followers. Nah, itu sebenarnya kan muat itu hasil dari proses karena kita bikin konten. Tapi yang paling penting itu adalah why-nya dulu nih. Kenapa nih misalnya aku itu mau bikin konten karena aku pengen berbagi, karena aku pengen menginspirasi. Nah, itu ada why-why yang ada di dalam diri aku contohnya. Jadi yang paling pertama tuh buat teman-teman yang ingin produktif dan ngelakuin sesuatu harus tahu alasan kenapa teman-teman ngelakuin di balik itu semua gitu ya. Yang selanjutnya ini sebenarnya ada tips-tips teknik yang aku sering lakuin kalau misalnya produktivitas. Ada hukum Parkinson, ya. Jadi di hukum Parkinson itu menyatakan kalau misalnya usaha kita itu akan cenderung lebih lama ketika misalkan waktu yang diberikan tuh lebih lama juga. Jadi effort yang kita bakal ngelakuin itu bakal lebih rendah kalau misalnya ada deadline waktu yang lama. Nah, ini kenapa banyak yang mengandalkan the power of kepepet. Kalau misalnya deadline-nya udah deket nih ya, kita belum belum ngerjain gitu. Padahal sebenarnya deadline itu udah dikasih dari lama, tapi kita tuh nanti-nanti gitu. Nah, di Parkinson tuh ngejelasin kalau misalnya usaha kita itu kayak semakin lama deadline-nya itu bakal semakin rendah effortnya. Jadi makanya aku tuh suka kayak ngebuat deadline palsu gitu, kayak oke yang harusnya deadline seminggu tapi aku coba usahain harus selesai dalam 2 hari supaya hal ini tuh nggak terjadi. Yang selanjutnya ada juga aku suka ngelakuin deep work di mana ada pekerjaan-pekerjaan yang berat memang aku suka ngelakuin di awal, di pagi-pagi, baru nanti ada di pekerjaan-pekerjaan ringan, aku ngelakuinnya tuh di akhir-akhir atau di sore-sore gitu. Jadi otak kita tuh kan benar-benar kita harus memanfaatkan dan juga memaksimalkannya. Jadi ketika pagi itu masih fresh, aku coba ngelakuin deep work ini, bekerja secara fokus, secara mendalam, kurang lebih itu selama 4 jam atau 6 jam gitu ya. Nah, sisanya aku kerjain pekerjaan-pekerjaan ringan atau tugas-tugas ringan. Habis itu aku juga suka pakai Pomodoro teknik. Mungkin ini teman-teman yang pelajar atau mahasiswa itu pasti udah familiar gimana cara kita tuh bisa ngebagi waktu 25 menit untuk belajar atau bekerja atau ngerjain tugas atau apapun itu produktif kita, dan 5 menit untuk istirahat. Tapi sebenarnya bisa 50 menit produktif atau 10 menit istirahat, itu sebenarnya tergantung lagi. Habis itu yang terakhir ada juga mungkin di sini udah familiar banget ya sama time blocking. Jadi ngebagi nih jadwal, ngeblok-blok jadwal dari jam 6 sampai jam 7 ngapain. Habis itu jam 7 sampai jam 8 ngapain. Jam 8 sampai jam 12 ngapain. Nah, ini adalah salah satu teknik yang menurut profil juga time blocking. Kayak gitu. Oke, ini berarti yang pertama kalau misalnya aku bisa simpulin sedikit, teman-teman di sini harus punya reason yang kuat setiap harus selesai gitu ya. Why-nya nih apa gitu. Ini kayak ini ya, kutipan dari buku Why ya. Why berarti Betul. harus ada sesuatu kuat dulu gitu ya, buat ngelakuin sesuatu atau buat mencapai goals tertentu gitu. Terus kalau misalnya apa namanya tips-tips teknisnya gitu ya, kalau udah masuk ke teknis itu teman-teman di sini bisa ngelakuin hukum apa tadi yang usaha, atau kalau misalnya deadline-nya lebih lama itu jadi nggak maksimal atau dimajuin. Tadi soalnya agak keputus Kak di Parkinson. tempat aku. In how Parkinson. Parkinson. Ya. Terus habis itu jadi teman-teman di sini kalau misalnya dapat tugas itu atau dapat kerjaan yang deadline-nya masih lama, kita kan kayak entar aja deh, entar besok gitu ya, tarsok gitu ya, sampai udah kepepet banget nih baru keluar gitu ya. Kayak langsung keluar gitu ya, dari kreatifnya langsung the power of kepepet tuh katanya. Makanya kalau buat menghindari itu teman-teman bisa memanage diri sendiri buat punya deadline tersendiri gitu ya, yang deadline pada apa kayak gitu. Terus deep working secara fokus di pagi hari. Buat teman-teman yang mungkin morning person gitu, kan soalnya kondisi
onnya orang tuh beda-beda. Ada juga teman aku ya kak, ini sharing sedikit gitu ya, itu dia tuh bener-bener bisa onnya banget itu kayak di jam dini hari gitu, kayak jam 1 jam 2 dini hari itu bener-bener idenya tuh lagi muncul, lagi aktif-aktifnya banget gitu. Itu kadang-kadang jam segitu tuh dia ngirim kerjaan gitu kan, karena emang lagi aktif jam segitu gitu. Dan siang-siang tuh malah malah kayak ngantuk kayak gitu, justru malah aktif-aktifnya di jam dini hari gitu. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa apa namanya nemuin sendiri gitu, tapi emang udah banyak banget ya penelitian ataupun apa namanya uh, bacaan atau buku-buku kalau di waktu pagi tuh emang bagusnya tuh di waktu pagi ya kayak gitu, karena stres gitu ya. Jadi buat walking ini efektif banget gitu. Baru setelah itu teman-teman di sini bisa yang kerjaan-kerjaan yang ringan kayak gitu. Terus time blocking juga tadi ya, yang tadi udah disampaikan sama Kak Andri ini gitu ya. Terus udah ngelakuin ini nih sebenarnya gitu kan, kan sebenarnya sulit juga ya buat ngelakuin, diucapin itu gampang banget ya, tapi dilakuin kan ada juga yang dilakuin baru sehari 2 hari, besoknya hari ketiga udah mager lagi gitu ya. Terus itu sebenarnya apa sih yang bikin orang-orang gitu ya, ataupun ya kebanyakan orang-orang gitu, ataupun diri kita sendiri itu produktivitas turun gitu, ataupun jadi nggak produktif lagi, itu kira-kira apa sih kak penyebabnya? Oke, ini sebenarnya apa subjektif ya, menurut aku pasti beda-beda juga. Yang pertama itu adalah perfeksionis. Ini siapa coba di sini yang perfeksionis? Juga aku kadang juga masih suka terjebak dalam hal ini, karena kadang memang aku itu awalnya pengen yang itu gitu, yang sempurna, yang bagus biar memang hasilnya terbaik lah. Tapi sebenarnya ini tuh bisa nurunin banget produktivitas kita. Kenapa? Karena realita kita tuh tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Bahkan ketika misalnya kita udah ngebuat sesuatu hal yang memang menurut kita tuh udah bagus, yang memang kita tuh dibagus-bagusin, dan ketika itu terjadi, misalnya ketika kita udah ngelakuin itu tapi tahunnya tidak sesuai ekspektasi, maka ini bakal mengurangi motivasi kita. Nah, ini biasanya sering terjadi nih, yang perfeksionis, karena aku pun relate dengan hal ini. Yang kedua tuh adalah overthinking, gitu ya. Misalkan kita kayak nggak mau ngejain tugas atau misalnya produktif, tapi kayak kita tuh takut ini tuh berhasil nggak ya, misalnya kita tuh udah overthinking dulu gitu. Overthinking itu sebenarnya hal yang manusiawi ya. Aku pun misalnya sebagai content creator self development tidak tidak akan menyangkal kalau misalnya aku itu nggak pernah overthinking. Justru itu ada bagian dari manusia gitu, itu ada manusiawi gitu. Tapi ya gimana cara kita tuh bisa minimalisir ataupun mengurangi supaya kita tuh nggak overthinking kebanyakan, atau kita bisa mengendalikan rasa itu. Nah, yang terakhir yang menurut aku juga ini sangat benar-benar mengurangi produktivitas, yaitu adalah kalau misalnya kita tuh sakit. Apalagi misalnya flu atau batuk. Karena jujur aja kemarin juga aku sempat sakit di 2 minggu kemarin gitu ya. Ya sama, flu, batuk, demam kayak gitu ya. Sakit-sakit. Ya sakit-sakit gaduh-gaduh lah. Sakit-sakit sebab ada gitu. Flu, batuk, demam, dan lain-lain. Dan itu aku selama sakit jadi nggak bisa ngelakuin apa-apa. Bayangin ya, harusnya selama 1 minggu itu aku bisa ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C, tapi karena fisik aku itu kurang gitu ya, karena aku lagi sakit, jadi makan itu bumerang buat aku, dan aku juga nggak bisa ngelakuin hal-hal yang harusnya aku produktif. Jadi menurut aku 3 hal itu yang paling penting dan paling utama sih. Kayak, dan sebisa mungkin kita harus minimalisir atau menghindari tiga hal itu. Ya, bener banget. Pertama itu perfeksionis ya, ini kayaknya hampir banyak ya orang yang kayak gini gitu ya, mau ngelakuin A gitu, aku tuh pengennya kalau misalnya nih, misalnya kita ambil contoh aja konten gitu ya, karena kakak gitu, aku mau bikin konten A gitu ya, tapi aku harus kameranya harus ini nih, mic-nya harus yang ini gitu ya, terus apa namanya, pokoknya punya bayangan yang harus wah banget gitu, padahal wah itu nggak harus perfect perfect banget gitu, karena practice makes perfect gitu ya, karena terus aku juga pernah dengar ini nih Kak Andri, pekerjaan yang bagus ini sebenarnya aku dengar pas skripsian sih, pekerjaan yang bagus itu bukan pekerjaan yang sempurna tapi pekerjaan yang selesai Betul. gitu. Skripsi gitu, skripsi yang terbaik bukan skripsi yang perfect banget gitu, bukan, tapi skripsi yang selesai kayak gitu. Jadi tapi bukan berarti teman-teman di sini ngerjainnya asal-asalan gitu ya, juga enggak juga gitu. Yang kedua itu Benar, benar. minimalisir overthinking, bener banget kan gitu.
Nah, meminimalisir overthinking. Nah, ini juga ya teman-teman di sini juga banyak yang relate karena mungkin banyak banget yang OVT apalagi kalau udah malam hari, apalagi kalau gabut gitu ya. Itu langsung muncul apa namanya? Pikiran yang berlebihan. Tapi sebenarnya aku juga pernah denger nih Kak Andri, mungkin kita bisa sambil sharing-sharing ya. Overthinking itu sebenarnya ada bagusnya loh guys. Nah, bagusnya apa? Bagusnya tuh kita jadi mempersiapkan gitu. Kita takut akan hal sesuatu, tapi kita juga jadi mempersiapkan kalau takut sama hal itu gitu kan. Jadi mempersiapkannya itu dengan baik. Itu ada bagusnya juga. Tapi kalau berlebihan dan nggak ada actionnya gitu, cuma di pikiran doang nih gitu, itu hilangin aja guys, buat apa gitu ya. Terus yang ketiga bener banget nih Kak, kalau emang tuh kalau batuk kan, flu batuk tuh kayak nggak mengenal musim gitu ya, kayak kapanpun di bulan apapun sepanjang tahun kita tuh bisa banget gitu loh kena batuk karena ya kita tinggal di negara tropis gitu ya yang cuaca juga nggak menentu gitu, makanya gampang banget itu ya kita tuh terkena batuk, terkena flu gitu, itu bener-bener bisa bikin menurunkan banget produktivitas kita gitu. Makanya teman-teman di sini bisa sambil menjaga kesehatan teman-teman biar biar nggak sakit-sakitan gitu ya, nggak sakit-sakitan flu batuk, salah satunya dengan konsumsi madu herbal Vitasma gitu ya. Tentunya diimbangi dengan pola makan yang sehat, terus juga istirahat yang teratur juga. Jadi teman-teman di sini bisa terjaga gitu ya kesehatannya. Jadi produktivitasnya nggak menurun gitu ya. Jadi bisa on terus ya, on terus sepanjang tahun gitu ya, sepanjang hari gitu. Karena bener banget kalau satu hari aja, aku ngalamin sendiri soalnya ya, satu hari nggak berangkat ke kantor aja itu udah banyak banget ketetaran banget gitu ya, apalagi kalau 2 hari 3 hari itu bener-bener rasanya tuh nggak enak banget, kerjaan tuh banyak banget yang kelewatan gitu ya, ketinggalan gitu ya, karena kita tubuh kita sakit. Tapi ya itu wajar, manusiawi, makanya teman-teman di sini perlu banget punya pertolongan pertama kalau ketika batuk, ketika flu gitu, salah satunya dengan konsumsi madu herbal Vitasma, karena Vitasma ini dia itu adalah madu herbal guys ya, jadi bukan juga sirup. Jadi benar-benar bahan-bahannya itu herbal semua dan punya kandungan flavonoid aktif dan juga antioksidan, makanya dia tuh benar-benar efektif banget buat yang namanya meredakan batuk gitu, dan juga untuk melegakan tenggorokan serta untuk menjaga kesehatan pernapasan, karena dia tuh juga ada kandungan daun mint sama jahenya juga, jadi benar-benar bikin lega banget guys kayak gitu. Jadi itu ya penyebab-penyebab kenapa kita tuh turun gitu ya produktivitasnya. Terus kalau udah tahu nih penyebabnya gitu, langkah strategis apa sih Kak Andri yang bisa kita lakuin biar setengah tahun ke depan nih goals kita tuh satu persatu bisa kecapai nih kayak gitu. Untuk angka strategisnya, oh ya tapi aku pengen notice dulu sebentar. Tadi kan Kak Dini kan bilang yang skripsi yang enggak apa perfect atau yang baik itu yang selesai bukan yang perfect gitu ya. Kebetulan aku juga pernah mendengar hal itu dari guru aku. Kalau misalnya di Kak Dini kan mungkin pas lagi kuliah masih di skripsi. Tapi kalau aku dulu di awal aku masuk SMA banget ingat, guru aku pernah gini, lebih baik selesai daripada sempurna karena yang sempurna tidak akan pernah selesai gitu. Jadi itu lihat banget tadi, pas inget aja ya, sama kata-kata itu. Nah untuk sekarang misalnya gimana sih cara kita itu bisa mengatasi produktivitas ya sama supaya nanti 6 bulan ke depan itu kita bisa memaksimalkan 6 bulan terakhir ini di tahun 2024, dan juga impiannya pasti kita pengen goals-goals kita itu tercapai atau enggak gitu ya. Nah sebenarnya yang pertama kan yang namanya goals itu tercapai atau enggak itu adalah hasilnya memang kadang tuh ada di luar kendali kita gitu ya, tapi yang memang kita bisa kendali itu adalah proses yang kita jalani nih, kebiasaan kita, produktivitas kita setiap hari, nah itu bisa kita jalani. Jadi menurut aku fokus sama kebiasaan yang kita jalani setiap hari gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang nih di akhir tahun itu punya resolusi sesuatu gitu, nah itu coba potong ke hal-hal kecil ya, baru teman-teman tuh yang memang langkah konkret yang bisa langsung dilakuin pada hari ini juga atau pada besok. Misalnya sekarang udah capek, habis ini mungkin udah makan, habis itu istirahat, tidur. Nah besok teman-teman coba atur apa sih langkah-langkah supaya nanti teman-teman itu bisa mencapai goals itu gitu ya. Meskipun sekali lagi yang namanya goals itu kan hasil yang ada di luar kendali kita juga, meskipun kita udah berusaha tapi tetap aja itu masih ada di luar kendali, tapi kita masih bisa mengusahakannya lewat apa ya, lewat kebiasaan-kebiasaan produktivitas kita gitu. Jadi sesederhana teman-teman harus tahu dulu apa yang pengen teman-teman capai, dan tahu dulu juga gimana cara mencapainya. Kalau tahu dulu gimana cara mencapainya itu kita harus banyak belajar gitu, pasti beda-beda kan
passion, beda-beda juga tujuannya gitu. Nah, habis itu udahnya coba potong ke hal kecil yang teman-teman bisa lakuin saat ini juga gitu. Jadi jangan nunggu untuk aku mau mulai kalau misalnya ada alat dulu, atau misalnya aku mau mulai kalau misalnya ada sesuatu dulu. Nah, atau misalnya aku mau mulai nih tunggu nanti tanggal 1 Juli tahun 2024 gitu kan, itu kan pas banget. Nah itu tuh sebenarnya kalau udah tanggal 1 Juli nanti ada aja rasanya tuh aku mau mau ngapain lagi mau ngapain gitu. Jadi langsung aja dipotong ke tugas-tugas kecil, dan itu bisa langsung diperhatikan atau dipraktikal sekarang juga, atau besok misalnya sekarang udah makan jadi di start, terus besok langsung dikerjain kayak gitu. Itu langsung aja ya, langsung aja di apa namanya, Action. dipotong jadi langsung action guys gitu ya. Kebanyakan mikir gitu, kita nggak usah kebanyakan oke gitu, langsung aja dipotong ke hal-hal kecil gitu. Mungkin misalnya nih ya, berarti aku kasih contoh ya kakak ya. Misalnya aku pengen di 2024 ini aku pengen hidup sehat ya. Aku pengen hidup sehat gitu kan. Kan hidup sehat itu bisa diukur ya. Misalnya teman-teman di sini bisa berat badannya sekian gitu ya. Terus juga kalau lari sekian kilometer itu aku nggak capek gitu ya. Itu kan berarti kan sehat gitu ya. Terus berarti dalam 1 tahun itu aku nggak sakit-sakitan gitu ya. Itu kan berarti kan ada goalsnya nih, hidup sehat gitu ya, bisa diukur. Nah teman-teman, itu kan terlalu terlalu apa ya, terlalu waduh kayaknya Nah, berat banget hidup sehat, bisa cilor cilor gitu-gitu. Nah itu teman-teman bisa di breakdown dengan goals 1 bulan. Oke, berarti 1 bulan gitu, karena 1,5 tahun kayak terlalu lama. 1 bulan aku at least makannya jam sekian sampai jam sekian gitu. Terus juga kalau 1 bulan masih terlalu apa namanya besar, bisa dibagi lagi 1 minggu. Apa namanya, aku pengen, sorry tadi ada notifikasi, aku pengen olahraga ya seminggu, dalam seminggu nggak usah sering-sering dulu deh, 3 hari gitu. Mungkin dalam 3 bulan ke depan bisa, oh aku udah bisa 3 hari seminggu olahraga, berarti bisa nih berarti kedepannya aku bisa setiap hari olahraga, at least jalan kaki di pagi hari 3.000 langkah misalnya, atau 6.000 langkah gitu. Itu langkah konkretnya, contohnya kayak gitu ya guys gitu. Contoh hidup sehatnya seperti itu gitu. Bisa juga dengan apa namanya, makan 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 pola makannya itu dijaga gitu ya, pola makannya dijaga banyak. Dan kalau apa di sini yang punya alergi gitu ya, apalagi punya sesak napas, itu bisa juga dijaga dengan konsumsi madu herbal vitasma tadi tentunya ya. Mungkin itu ya, mungkin sebelum tutup dan juga sebelum teman-teman di sini merefleksikan gitu ya, mungkin kan setelah live ini kan teman-teman di sini bisa refleksi gitu ya, aku kemarin dari Januari sampai Juni ini ngapain aja ya gitu. Ngapain aja ya, dan juga kedepannya aku mau ngapain ya biar 2024 ini jadi tahunku. Nah sebelum itu berakhir ya, sebelum ini berakhir, ada nggak sih kak rekomendasi nih gitu ya, rekomendasi buku gitu ya buat bacaan teman-teman nih yang bikin semangat atau bikin makin produktif gitu, buat mantik semangat lah gitu. Ada nggak sih kak? oke, aku ada punya satu buku bagus banget, dan aku juga kebetulan udah baca sampai tamat juga bukunya, jadi udah tahu gitu ya. Nama bukunya itu adalah Atomic Habits by James Clear gitu. Dan yang tadi sih sebenarnya aku udah sempat singgung sedikit, misalkan kita ingin melakukan sesuatu, di buku itu ngejelasin lupakan dahulu resolusi atau misalnya goals atau misalnya apapun itu, tapi fokus sama proses, fokus sama action, fokus sama eh, kebiasaan kita sehari. Kenapa ini tuh relate banget sama aku? Karena di buku itu dianalogikan gini, kita semua waktu itu di bukunya itu dianalogikan atlet gitu ya. Jadi setiap atlet itu pasti pengen menjadi sang juara satu gitu ya. Setiap atlet itu pengen pasti menjadi juara satu. Tapi kenyataannya kenapa nggak semua atlet atau hanya satu orang yang bisa jadi juara satu? Karena nggak semua orang bisa tahan dengan kebiasaan yang dilakuin setiap harinya gitu loh. Meskipun memang ada faktor-faktor X untuk bisa meraih ke juara satu, tapi ya itu tadi pasti kerja keras, kebiasaan itu yang menentukan dia bisa jadi juara atau enggak kayak gitu. Jadi Atomic Habits by James Clear kalau misalnya buku dari
produktivitas favorit aku. Pas banget Kak, aku juga lagi baca buku itu udah setengah buku dan ya di bab-bab awal itu kan aku inget banget itu di apa namanya atlet itu ada di bab-bab awal gitu ya. Kenapa sih semua orang tuh semua yang berlomba gitu ya semua atlet itu ini juara satu tapi kenapa sih harus ada cuma satu orang doang yang juara satu gitu. Jadi teman-teman di sini bisa udah lupakan goals fokus sama kebiasaan-kebiasaan kecil. Nah, mungkin buku Atomic Habits salah satunya teman-teman bisa baca buat bisa jadi pemantik teman-teman gitu dalam melakukan aktivitas ataupun dalam melakukan produktivitas gitu. Oke. Aku ada pertanyaan menarik nih Kak. Mungkin ini satu ya karena teman-teman di sini kayaknya rata-rata pertanyaannya udah kejawab semuanya ya tadi gitu ya udah noted semuanya ya. Itu ada pertanyaan menarik itu salah satunya adalah bagi tipsnya kakak supaya mood kita itu tetap stabil buat ngejar goals nih. Tips jaga mood ya berarti. Silakan kak. Oke. Kalau menurut aku tips jaga mood tadi kan aku ngomongnya ya sebenarnya ada banyak ya kalau jaga mood mungkin menjaga makanan kita juga itu bisa bisa menjaga mood kita dari makanan minuman kita yang konsumsi itu juga bisa menjaga mood tapi dari tadi kan aku selalu ngomongin ya ada di internal yang misalkan yang kita memang bisa ngelakuin kayak misalnya tadi Parkinson Law aku terapin itu supaya supaya nggak mendadak sesuai deadline dan itu bisa menjaga mood aku gitu ya atau misalnya hal-hal yang lainnya. Nah sekarang aku coba pengen ngebagi satu hal yang menurut aku ini juga penting dan juga keharusan gitu ya itu adalah teman-teman itu untuk bisa menjaga mood atau misalnya menjaga hati menjaga ya moodnya itu bisa berteman atau ada di dalam lingkungan yang sifatnya positif gitu ya jadi mau nggak mau sadar nggak sadar percaya atau nggak percaya energi kita itu akan sangat tarik menarik sama energi di lingkungan terdekat kita gitu. Karena mungkin ada yang pepatah kalau misalnya bilang kalau kamu dekat sama penjual parfum maka kamu akan ikutan wangi gitu ya. Kalau misalnya kamu dekat sama sesuatu maka kamu juga akan keikutan juga gitu. Jadi circle itu penting dan sepengaruh itu. Bukan berarti kita milih-milih teman, tapi udah memang harus milih-milih teman untuk hal yang circle yang dekat ya. Misalnya kita harus nggak bisa sembarangan orang masuk aja. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berteman ke semua orang. Ya kita berteman kebetulan siapa aja. Tapi kita harus tahu nih teman-teman dekat itu siapa. Tapi biasanya hal-hal yang kayak gitu mereka tuh ngalir sendiri gitu loh. Kayak orang-orang itu yang satu frekuensi akan dipertemukan dengan mereka juga yang punya visi yang sama, punya misi yang sama gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke diri kamu sendiri, kamu harus memperbaiki diri sendiri dulu. Tapi saran aku memang itu, cari coba circle-circle yang bisa membantu kamu untuk produktif, kamu bisa ikutan komunitas, atau misalnya kamu bisa cari teman-teman kamu yang memang itu bagus gitu itu positif gitu itu kamu bisa mencari orang-orang seperti itu karena percaya atau percaya menurut aku itu sangat-sangat berpengaruh banget. Benar-benar ya, banget dan itu emang benar banget ya sih gitu ya kayak energinya tuh saling tarik menarik ya gitu jadi kawan-kawan di sini bisa ya jadi kayak gitu ya kalau untuk jawabannya nih kakak siapa tadi kakak Syariful Anwar gitu oke mungkin itu aja sih kak kak apakah ini ada grupnya beserta buku panduannya wih ini mungkin apa ya dikiranya ini kakak Andri membuat kelas gitu ya ataupun grup ini untuk saat ini belum ada grupnya gitu ya. Kayaknya ide bagus sih kayak apa aktivitas sama ini sama Kak Andri ya. Buat teman-teman di sini yang mau join klub gitu ya kan tadi ya pilih-pilih circle apa kita bikin circle sendiri guys buat yang produktif gitu ya boleh banget ya ide bagus ya ini sebenarnya oke itu jadi belum ada ya teman-teman di sini juga bisa kepo-kepoin ya kak IG-nya kak apa gitu ya untuk konten-konten menarik tips-tips lainnya atau teman-teman di sini mau nanya ataupun punya saran gitu ya boleh banget ya kak disampaikan aja di DM-nya kak Andri Sadipa mungkin itu aja ya buat live ya buat materi bukan materi ya buat sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol ini sekarang saatnya kita kuis nih ya teman-teman di sini juga udah nungguin ya jangan lupa teman-teman di sini wifi-nya atau providernya harus kencang biar cepat dan juga nggak cuma cepat tapi juga harus bener ya jawabannya gitu. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari Kak Andri dulu deh. Silakan Kak. Nanti silakan dipilih aja Kak namanya pemenangnya.
Oke, buat teman-teman sekali lagi coba disiapin dulu wifi-nya, koneksinya, kita cepat-cepat ya siapa yang tadi. Dan buat teman-teman yang nonton dari awal gitu ya, itu pasti beruntung karena aku tadi tuh ada ide pertanyaan gitu ya untuk yang bisa diajukan ke teman semua, tapi itu buat yang teman-teman tuh tadi nonton. Jadi kalau misalnya teman tadi nonton pasti tahu jawabannya apa. Jadi kalau misalnya teman tadi belum nonton atau di akhir nontonnya mungkin bakal bingung apa ya jawabannya gitu. Nah, pertanyaan sederhana. Tadi kan aku sempat bilang dan tadi sebenarnya sempat ditanya lagi sama Kak ini ya, ada satu hukum yang kalau misalnya usaha kita itu bakal lebih tinggi kalau misalkan datanya itu semakin dekat. Sementara kalau misalnya datanya semakin lama, cenderung usaha kita tuh semakin rendah. Nah, karena itu kita misalnya buat dan palsu, itu ada caku gitu ya. Nah, itu apa hukumnya? Oke. Apa tuh namanya? Jadi aku sempat tanya juga ya. Nanti sebelum dipilih nanti sambil dijawab-jawabin udah banyak sih nih ya jawabannya. Kayaknya Oke, ini gak nyangka banget secepat ini. jawabannya terus aku baru ditulis. Wah, berarti teman-teman ya yang nonton dari awal terima kasih banget, mantap banget nih. Berarti benar-benar dengerin dan benar-benar uh, tancap ya langsung di memorinya. Silakan Kak dipilih jawabannya yang tercepat. Ini apa yang paling atas ya, itu sekarang. Dari at original. Oke, sama nih aku juga paling atas at original. Teman aku malah, wah aku baru dateng nggak tahu apa namanya soalnya langsung lihat ini jawaban yang lain yang atas ya katanya gitu. Oke, terus yang kedua dari aku ya, aku ini apa tuh namanya pertanyaan aku juga tadi udah disebut awal, cuma aku pengen poin-poinnya aja ya. Tadi aku sempat tanya dan juga Kak Andri juga sempat menyampaikan juga apa sih guys. Ya, yeah, nungguin. Ada yang belum aku tanya udah jawab tuh. Ya, ini benar-benar ya ampun ngawur banget nih ya. Oke, pertanyaannya nih ya. Apa sih penyebab produktivitas kita itu menurun? Tadi ada 3, jadi sebutkan 3 aja apa penyebab produktivitas kita itu menurun. Ini ya pertanyaan template ya, jawaban template nih. Aku belum tanya udah dijawab aja gitu. Oke, perfeksionis, overthinking, sakit, males, bad mood, mager. Itu dari siapa itu? Kita nggak pernah ngomong kayak gitu ya. Kalau perfeksionis karena sakit tidak ada konsisten. Terlalu perfeksionis, overthinking, sakit, stres, mager, males. Mager, bad mood, minimalisir, overthinking, sakit seperti flu dan batuk, perfeksionis, bad mood, mager. Ini kok banyak Oh, banget ya? iya, cuma ini konteksnya adalah yang tadi udah kita bahas ya udah kita bener salah gitu. Oke, aku pilih ini yang paling atas ini ada Kak Septianai ya. Perfeksionis, overthinking, sakit nih. Bentar, aku. Sorry. Udah. Kakak pakai H ya. Nai. Oke, selamat kakak ya. Udah beruntung. Oke, pertanyaan terakhir nih kak. Silakan. Oke, baik. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya tadi di awal teman-teman yang masih belum sempat, sekarang bisa ada pertanyaan terakhir atau ya teman-teman bisa memanfaatkan pertanyaan ini. Ini seru banget, by the way, kuisnya kayak gini. Dan aku pengen pertanyaan terakhir itu sebagai motivasi juga atau dorongan kita untuk ke semuanya ya. Jadi aku sengaja merancang pertanyaan terakhir ini. Tadi aku sempat mikir apa ya pertanyaan terakhirnya. Nah, sekarang aku kepikiran
tadi kan aku sempat bilang ya, misalkan sabar ini ada yang bilang cepetan coba. Sabar. Sabar. Oke, gini. Tadi kan kok ini apalagi paling awal. Ini paling awal. Ini apalagi paling awal kalau misalnya teman-teman nonton di awal banget pasti ini bakal benar-benar tahu apa jawabannya. Tadi kan aku bilang ya, kalau misalnya bisa digambarkan dalam satu kalimat di tahun 2024 bagi aku itu apa? Nah, aku pengen teman-teman ya kita semua bukan hanya aku aja tapi punya mindset atau kalimat hal itu juga. Tadi udah disebutin udah rinci banget dan itu singkat aja. Dan apa itu kalimatnya? Boleh? Jadi satu kalimat di 2024 ini guys, satu kalimat di 2024 versi teman-teman sendiri. Mungkin ini Kak Andre akan milih yang paling menarik ya kakak ya, yang paling menarik gitu. Jadi bukan versi Kak Andre kan, versi teman-teman kan, atau yang tadi gimana Kak? Sorry. Boleh versi teman-teman supaya tapi jangan kayak cuman misalnya aku percaya diri itu kan sebenarnya hal yang ini tapi coba sesuatu yang kayak apa ya yang bisa itu mendeskripsikan teman-teman juga gitu ya dan coba kita lihat apa yang menarik apa yang menurut itu oke ini banyak banget sih ini bagus-bagus sih ya, aku udah coba liatin. Jadi satu kalimat tahun 2000 kalian yang itu juga bisa buat pemantik ataupun bahan bakar ya buat di diri teman-teman sendiri gitu ya biar 2024 ini gitu percaya diri itu terlalu singkat guys kalau cuma percaya diri 2024 be happy be healthy and be wealthy bismillah semoga lebih baik. Wih, mantap harus menjadi harus lebih better. Oke. Andre sambil ya, sambil baca-bacain nanti mungkin sampai jam sampai aku close di jam berapa nih? Nggak dong itu kelamaan kalau 19.25. Gimana Kak? Aku close sekarang. Aku nanti komen nih Pritasma. Oke. Coba kita tunggu hitung 10 deh hitung 10 10 9 buat teman-teman yang ini ada waktunya 8 7 6 5 4 3 2 1 oke close ya. Close. Oke, tuh. Pritasma ya. Udah. Belum Pritasma. Tuh berarti ke atas. Oke, untuk pemenangnya ini aku pilih itu nggak ngasal ya guys ya jadi jangan ini guys aku pemenangnya itu aku ngeliat dari mereka yang memang dari awal tuh udah ngejawab juga habis itu di yang sekarang ngejawab lagi dan juga bener-bener panjang dan juga bener-bener kayak bagus gitu. Bukan berarti yang lain nggak bagus ya, yang lain juga bagus, yang lain juga oke. Menurut aku semuanya di sini bagus semua. Tapi kan yang namanya kuis pasti ada dipilih salah satunya karena kita nggak bisa untuk ngambil semuanya gitu ya. Tapi di sini tuh nggak apa ya, yang lain semuanya udah bagus. Tapi aku bakal pilih satu yang tadi memang sebenarnya di awal tuh dia udah jawab juga dan sekarang dia jawab lagi dengan yang panjang juga nih. Ada dan yang satunya lagi karena dia itu nggak cuman bikin dianya aja. Nah ini ada dari K at Everly NNNMS 18. Kata-katanya ini aku coba sekalian bacanya. Tahun 2024 aku jauh tidak overthinking, gak mageran, lebih produktif. Semoga tahun 2024 bisa jadi personal branding aku dan gak putus asa. Semoga aku amin buat bantu nenek yang lagi sakit. Itu keren banget loh. Oke, selamat teman yang udah beruntung ya pada episode kali ini, pada live kali ini ya. Nanti buat teman-teman di sini yang beruntung bisa langsung aja DM ya, bisa langsung aja DM dan juga terima kasih juga buat teman-teman
udah nonton dari awal sampai akhir, yang udah antusias gitu ya, yang udah ngikutin kita ngobrol-ngobrol gitu ya dari awal sampai akhir. Terima kasih banget guys. Semoga seperti lainnya ataupun seperti pemantiknya Kak Andri sendiri yang punya punya bahan bakar yaitu 2024 akan jadi tahunku. Semoga teman-teman di sini juga punya semangat yang sama gitu ya. 2024 akan jadi itu ya guys, buat teman-teman yang udah nonton terima kasih banget, dan buat Kak Andri terima kasih banget ya, thank you so much ya. Dan buat terakhir tutup boleh banget nih Kak, kasih closing statement dong buat teman-teman yang ada di sini. Buat teman-teman yang ada di sini, tetap terus produktif, tetap misalkan teman-teman itu apa ya, kayak terus berkembang gitu ya, terus memperbaiki diri. Aku pun sama sampai sekarang tuh tetap ya terus memperbaiki diri, upgrade value gitu ya, dan juga bisa apa ya, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena sebaik-baiknya manusia adalah sebaik-baiknya orang yang bermanfaat gitu. Dan jangan lupa ya ke Vitasma juga, kalau misalnya aku udah kepoin juga madu herbalnya bagus banget ya, dan aku juga di sini sebagai speaker gitu, sebagai live yang di sini juga benar-benar apa ya, masa beruntung juga bisa diundang sama Vitasma gitu guys. Ya, kita beruntung juga dapat apa namanya Kak Andri yang udah sharing-sharing banget sama kita, dan aku juga pada malam hari ini ya dapat insight banyak banget ya di benar. Semoga aku juga berharap banget ya teman-teman yang nonton di sini dan kita semua Kak Andri, aku juga termasuk gitu ya, dan juga semuanya ya yang nonton, teman-teman yang nonton di sini bisa punya apa ya, bisa punya semangat ya, bisa diterapkan di jadi dari Juli ke sampai Desember nanti sampai akhir tahun, teman-teman di sini bisa maksimal gitu ya dalam memaksimalkan tahun ini gitu. Oke. Dan jangan lupa ya guys, tetap jaga kesehatan karena gimana pun kesehatan tetap tetap penting banget gitu ya. Kalian mau plan A B C D, kalau kalian sakit, flu batuk gitu ya, itu nggak ada artinya gitu. Makanya tetap jaga kesehatan dengan konsumsi madu herbal Vitaspa ya. Ingat ya, seperti itu guys. Jadi terima kasih banget guys, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih banget Kakak Andri bisa meninggalkan kita. Terima kasih Kak, bisa melanjutkan aktivitas kembali. Baik, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga buat teman-teman semua. Aku izin live dulu ya. Dadah. Terima kasih. Oke, gitu ya guys. Jadi aku pribadi mohon maaf banget kalau selama nemenin teman-teman di sini punya banyak kekurangan. Ya, dadah.